Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwati fillah, di sore hari ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu yang melanjutkan pelajaran tauhid ya. Dan hari ini ikhwati fillah melanjutkan di bab 16, yakni hadis 1 dan 2. Tadinya mau yang malam sebenarnya, cuman ini agak panjang, jadi sekarang lebih panjang ya kesempatannya. Baik, yang pertama dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi aja nihatiha khud anan liqaulihi kasil silati ala sofwanin yan fudhuhum dalika hatta ida fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustarikus sam'i hakadha wahidun fauqa akhar awasofa Sufyanu bikaffihi faharo faha wabadda baina asobihi fayasma'ul kalimata fayul kiha ila man tahtahu thumma yulkiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulkiyaha ala lisanis sahiri awil kahini farubbama adrakas shihabu qabla an yulkiyaha warubbama alqaha qabla an yudrikahu fayaklibu ma'aha mi'ata kalbah fayaqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Nah itu. Ini ada yang dicoret sebenarnya ini Arabnya ya. Oh ya. Fayasaddaqu ya. Saya masih ingat kan ya. Fayasaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'a minas sama'i. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya. Seakan-akan suara yang didengarnya itu seperti gemerincing rantai di atas batu yang licin, yang menembus ke dalam hati mereka.
sehingga mereka takut dan pingsan. Maka apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab, kebenaran, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Lalu berita itu didengar oleh para pencuri berita. Dan para pencuri itu seperti ini. Yang satu di atas yang lain. Sufyan, yakni rawi hadis ini, menyifati dengan tangannya, memiringkannya dan merenggangkan jari-jari tangan. Ia mendengar kalimat itu dan menyampaikan kepada kawannya yang berada di bawahnya. Lalu kawannya itu menyampaikan kepada yang di bawahnya juga, sehingga sampai ke lisan, ya. Nah, termasuk pula yakni pesihir dan dukun. Terkadang sebelum kalimat itu disampaikan kepadanya ada meteor yang sudah menimpanya. Dan terkadang sudah menyampaikan kalimat itu sebelum terkena meteor. Maka si pesihir atau dukun menyertakan 100 kedustaan bersama kalimat itu, sehingga ia dibenarkan karena berita itu. Lalu orang-orang berkata, bukankah dia telah memberitahukan kepada kita pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu. Ternyata benar, sehingga ia dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini di Sahih Bukhari ya maksudnya ya. Nah, sekarang perawinya dulu. Sufyan, yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah ya, bin Maimun Al-Hilali. Itu seorang yang thiqah ya, thiqah, hafiz ya gitu. Hujjah, dan termasuk imam. Ia wafat di tahun 198 ya, 198 Hijriah. Nah, di atas itu Nabi SAW menerangkan tentang sikap ta'zim, pengagungan para malaikat terhadap firman Allah dan rasa takut yang menghinggapi mereka, serta pertanyaan antara sesama mereka tentang apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula menerangkan tentang perbuatan setan. Apa itu? Mencuri berita dari langit ya gitu. Di mana di antara mereka ada yang terkena meteor tuh ya gitu. Sebelum menyampaikan ke telinga yang dianggap mereka itu yang di apa ya, para wali mereka lah gitu, para wali itu wali setan, yaitu pesihir dan dukun. Jadi para wali setan itu apa? Pesihir, dukun dah gitu. Dan ada pula yang berhasil menyampaikan sebelum terkena meteor. Demikian pula menerangkan kedustaan para pesihir dan dukun. Dan kalaupun ada berita yang benar yang mereka sampaikan itu, maka hal itu merupakan berita yang mereka dapatkan, yakni dari para setan yang mencuri dari langit ya. Lalu mereka kemas dengan 100 kedustaan. Kesimpulan atau yang pertama faedah yang bisa kita dapatkan, yakni bantahan terhadap kaum musyrik yang menyembah para malaikat ya, para nabi dan orang-orang soleh, diantaranya para wali ya. Yang kedua, keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan bahwasannya Dia berhak disembah, tidak ada selainnya. Ketiga, kedustaan para pesihir, para peramal dan dukun. Keempat, para pesihir, peramal dan dukun adalah wali-wali setan dan teman-teman dekatnya. Nah, ini tentunya walaupun tentunya secara gambarannya tidak dijelaskan bagaimana tentang bahayanya menyembah selain Allah tuh ya. Tapi sini juga menerangkan tuh ya. Ini ada bantahannya, karena bantahan di sini menyebutkan yakni
Bagaimana malaikat itu takzim kepada siapa? Kepada Allah gitu ya gitu. Tidak takzim pada dirinya, gitu ya, tidak takzim kepada selainnya ya gitu. Walaupun mereka punya fisik, tapi mereka hanya takut pada Allah, gitu ya. Sehingga ini bantahan terhadap orang-orang musyrik gitu ya. Nah gitu. Apakah mereka menyembah para wali gitu ya, atau orang-orang soleh itu ya gitu, tidak bisa dijadikan wasilah itu ya gitu. Karenanya di mana hal yang demikian telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ya, sudah dijelaskan. Maka tentunya jelas bagi kita akan terlarangnya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.